Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. First, let me introduce myself. My name is Merta Dinda. You can call me Merta. I am management student at Teknokrat Indonesia University with student ID number 2541190. Okay guys, in this video we will discussion about market balance atau keseimbangan pasar. Next, discussion of learning. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu definisi keseimbangan pasar. Yang kedua, kita akan membahas proses pembentukan harga pasar atau yang biasa disebut dengan equilibrium. Dan yang ketiga, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, pada diskusi kali ini, kita tidak akan membahas tentang rumus ataupun contoh-contoh soal. Kita berfokus pada apa itu pengertian dan definisi pada masing-masing materi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Mungkin kita seringkali mempertanyakan hal yang demikian. Nah, sekarang kita bahas bersama. Jadi, keseimbangan pasar didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya, proses pembentukan harga pasar atau biasa disebut dengan equilibrium, yaitu harga keseimbangan pasar terbentuk melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Contohnya di kehidupan sehari-hari seperti yang sering terjadi pada pasar tradisional. Misalnya kita ingin membeli suatu barang. Contohkan saja barang tersebut adalah baju. Penjual menawarkan baju kepada kita seharga 150 dan kita sebagai pembeli menawar harga baju tersebut menjadi 140. Nah, proses inilah yang membentuk harga pasar atau equilibrium. Next, kita mengupas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, yang pertama itu ada ketersediaan barang sesuai permintaan, kemudian stok barang sesuai tawaran pembeli. Yang ketiga faktornya yaitu keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Next, terdapat kesetaraan antara jumlah pasokan dan produsen, dan yang terakhir permintaan dari konsumen. Next, sekarang kita bahas satu persatu apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Dimulai dari permintaan. Apa sih permintaan itu? Jadi permintaan bisa disamakan dengan apa yang diinginkan pembeli, atau definisi lainnya, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak pula jumlah yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang, semakin sedikit juga jumlah yang diminta. Kurva permintaan biasanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Next, selanjutnya penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran dapat disamakan apa yang ditawarkan penjual. Jadi, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen pada konsumen dengan berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka akan sedikit juga jumlah yang ditawarkan.
kurva penawaran biasanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar? Jadi, keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan, maka akan disebut dengan titik keseimbangan. Nah, pada titik ini teman-teman, maka akan terbentuk harga keseimbangan dan harga kuantitas keseimbangan. Apa sih harga keseimbangan dan harga kuantitas keseimbangan? Nah, kita akan membahas bersama-sama apa itu harga keseimbangan dan harga kuantitas keseimbangan. Yang pertama kita bahas harga keseimbangan. Jadi, harga keseimbangan adalah harga di mana pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi. Kemudian, harga kuantitas keseimbangan adalah jumlah barang yang diperjualbelikan pada harga keseimbangan. Nah, selanjutnya kita membahas penerapan keseimbangan pasar dalam bisnis. Konsep keseimbangan pasar sangat penting bagi para pelaku bisnis. Mengapa demikian? Karena dengan memahami bagaimana permintaan dan penawaran berinteraksi, maka dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang harga produksi dan pemasaran. Misalnya, petani dapat menggunakan informasi tentang keseimbangan pasar untuk menentukan suatu jenis tanaman yang akan ditanam dan berapa banyak yang akan diproduksi. Karena dengan mengetahui informasi tersebut, petani dapat memprediksi keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, ini yang terakhir. Kesimpulan keseimbangan pasar adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawar. Dengan memahami konsep ini, kita akan memiliki dasar yang kuat untuk menganalisis berbagai fenomena ekonomi dan membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas. Okay, that was a discussion about market balance. Hopefully it can be understood, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.